3,5 tahun, 3,5 tahun itu 2 kali ya. Nah, berarti di sini kita melihat itu hanya 7 tahun gitu. 7 tahunnya di mana? Nah, kita sudah harus bisa mempelajari dari saat ini melihat segala sesuatu. Kita adalah anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Anak-anak terang, kedatangan Tuhan itu tidak seperti pencuri. Karena mereka akan tahu di mana, di saat bagaimana tuannya akan datang, ya. Karena tuannya memberikan peringatan. Saya akan datang. Lihatlah segala musim. Nah, jadi kita harus melihat segala musim yang terjadi di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tuhan sudah mengatakan tentang 2027. 2016 Tuhan beritahukan tentang 2020. Dan ini Tuhan beritahukan tentang 2027. Nah, jadi saya katakan sama Tuhan, apa yang akan terjadi di 2027? 2027 itu masa sukar itu sudah terjadi di bumi. Jadi sudah sangat berat. Dunia ini sudah berjalan di dalam kesusahan dan kesulitan dan kesukaran. Nah, ini belum pernah saya sampaikan kepada siapapun sebelum saya menerima pesan ini kemarin. Karena di sini dibukakan tahun sekian. Nah, karena waktu anak saya yang Immanuel pun, saya selalu berkata, dunia tidak akan lama lagi. Kalian harus sungguh-sungguh. Kepada siapapun yang saya layani, karena saya mengingat 2027 itu. Tapi saya tidak katakan 2027 Tuhan datang ya. Karena harinya hanya Tuhan yang tahu. Tetapi itu sudah sangat sulit. Ya. Jadi waktu Tuhan sampaikan 2027 itu di tahun 2020. Saya diam dan memang itu masih tertutup. Saat itu saya bilang, Tuhan, sudah Tuhan izinkankah aku membicarakan tentang 2027? Tuhan katakan belum. Engkau harus menyimpannya untuk sementara waktu. Jadi saya menutup itu. Nah, saat itu Tuhan katakan, anakku, akan ada 7 tulah yang akan terjadi di muka bumi. Dan saya pernah sampaikan di FB ya. Jadi bisa dibaca sebelumnya. Akan ada 7 tulah sebelum masa itu tiba. Jadi 7 tulah, 7 kejadian yang sangat besar, baik itu bencana alam, baik bencana yang sedang kita hadapi, akan terjadi sebelum masa kedatangan Tuhan. Ya, nah, jadi masalah waktunya kita tidak tahu ya. Ke-7 tulah ini terjadi per berapa tahun atau selama berapa tahun berlangsung. Nah, tetapi yang jelas 1 tulah telah dimulai, yaitu Sampar. COVID-19 telah dibukakan. Jadi ini tidak kita tengking. Jadi doa kita akan COVID-19 seperti yang saya sampaikan tahun lalu. Ini kita berdoa memohon kemurahan Tuhan. Di sini kita harus memberikan tanda sebagaimana orang Israel memberi tanda di pintu rumah mereka supaya maut itu dihalaukan dari mereka. Ya. Nah, dan tanda itu adalah puji-pujian kita, penyembahan kita. Jadi sekalipun orang kena COVID, kalau dia memang benar-benar melakukannya, Tuhan akan pelihara gitu ya. Tuhan akan menjagai, kecuali kalau itu sudah waktunya Tuhan ya. Bahkan saya katakan, karena saya sudah melihat 2027 itu yang Tuhan perlihatkan, saya katakan lebih bagus mati karena COVID daripada akan menghadapi itu, karena akan sangat sulit gitu ya. Nah, tapi bagi setiap kita yang masih berdiri bahkan sampai tahun itu, ketahuilah kasih Tuhan berlimpah sama saudara dan saya untuk menghadapinya, karena di sana pemurnian itu. Dan kita doakan segeralah Tuhan itu datang, ya kan? Nah, dan terjadilah dan belum terjadi ya 2027 gitu. Jadi 7 tulah akan dijalankan. Jadi COVID-19 ini ya memang benar Tuhan izinkan, namun itu tetap melalui tangan manusia ya. Segala sesuatu melalui tangan manusia, berbeda dengan bencana-bencana alam.
Jadi nanti ketujuh tulah ini saya akan beritahukan di Zoom berikutnya, yang akan saya hubungkan nanti ke Wahyu. Itulah yang Tuhan perintahkan kepada saya selama 1 bulan. Saya tidak pernah live. Itu memang benar-benar mengupas kitab Wahyu sesuai dengan apa yang Roh Kudus sampaikan. Nah, oke. Dan 2020 itu terjadilah Maret, di mana bangsa kita ada bencana COVID-19. Nah, sebelum Presiden memerintahkan kita untuk stay at home, kami sudah stay at home. Nah, jadi sudah stay at home itu dari mulai bulan Februari akhir menuju Maret awal. Dan jujur di sanalah saya pernah memperoleh mimpi. Seperti yang saya bilang, saya memperoleh mimpi di mana saya dikejar-kejar dengan orang yang berpakaian tentara, dengan orang yang berpakaian tertutup warna biru, yang sekarang saya lihat itu APD gitu. Saya dikejar-kejar, itu masih bulan-bulan 3 2020, belum ada pembahasan tentang cairan tersebut ya. Nah, jadi di situ saya lari, saya tahu saya hendak disuntikkan sesuatu dan saya berlari, saya katakan tidak. Nah, tetapi 2021 berjalan, di waktu itu mulai diterapkan. Yang ada saya itu masih menghalalkan karena memakai pikiran. Saat itu seorang dokter datang kepada saya dan mengatakan, "Kak, bagaimana menurut kakak?" Saat itu saya tidak berdoa. Saya bilang, "Oh, itu tidak masalah, karena tidak mungkin itu tanda bilangan itu. Tuhan tidak mungkin memberikan kita seperti membeli kucing dalam karung." Nah, itulah karena memang pemikiran itu baik adanya, gitu ya. Namun di sini kita Tuhan perintahkan untuk tidak bersandar kepada pemikiran, untuk tidak bersandar kepada hati kita, namun kepada Roh Kudus, ya. Nah, jadi namun di saat aku menyampaikan, saya seperti ditegur. Saya ambil doa khusus. Di saat saya ambil doa khusus, Tuhan memberitahukan, "Anakku, sampaikanlah kepada seluruh umatku, itu tidak baik bagi bait suci." Hanya itu saja kalimat itu. Nah, di saat Tuhan memberikan kalimat seperti itu, kita mengerti apa yang Tuhan maksud. Bait suci adalah tubuh kita. Jadi secara jasmani itu tidak baik. Tuhan yang mengetahui sampai kedalaman sel-sel kita, Tuhan yang tahu. Setiap kita tidak ada yang tahu. Kesehatan kita sedalam-dalamnya Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu tubuh kita. Karena apa? Kita ciptaannya, kita miliknya, ya. Jadi oleh karena itulah saya berani menyerukan, dan dibarengi lagi dengan mimpi berikutnya yang saya mendengar teriakan, "Jangan menerima suntikan itu, jangan menerima," sampai 3 kali. Saya tersentak langsung terbangun gitu. Nah, saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, alangkah saya berdosanya. Karena saya tidak terlalu vokal untuk memberitakan ini, Tuhan. Karena memang ada pergumulan saat itu yang harus, jadi mohon maaf saat itu memang saya fokus dengan pergumulan pribadi gitu. Sementara saya tidak bisa, karena 1 jiwa saya mengabaikan beribu-ribu bahkan berjuta-juta jiwa yang membutuhkan pesan daripada Tuhan, ya. Oleh karena itulah sekarang juga saya tidak mau undur lagi. Saat Tuhan katakan, sampaikan saja, ya. Oke, saya akan bacakan tentang tahun-tahun yang Tuhan katakan. Jadi ini bisa kita catat, tapi nanti juga saya akan bagikan di FB, tapi juga saya bagikan di YouTube. Nah, 2020 Tuhan katakan masa permulaan penderitaan, masa permulaan pencobaan diawali dengan sampar. Nah, 2021 masa penyesuaian di dalam bilangan. Jadi masa penyesuaian di dalam bilangan. Waktu ini Tuhan berikan, itu saya yang ada gemetar terus, ya. Wow, luar biasa. Tapi kemuliaan bagi Tuhan, ya. Haleluya. Masa penyesuaian di dalam bilangan, yang artinya masa di mana manusia diberikan pengertian akan bilangan itu sebagai penerapan yang dipaksakan, yang harus dilakukan. Jadi ini masa penyesuaian untuk bilangan itu diterapkan bagi kita, ya. Dan barang siapa melanggar, maka dikenakan berbagai-bagai macam penghukuman. Dan masa inilah manusia
seharusnya bisa belajar dan mengenali sesungguhnya masa sulit sudah di depan mata. Maka seharusnya manusia tidak akan menerima apapun wujudnya untuk membuat manusia menjadi merasakan ketakutan atau yang dipaksakan. Nah, kita memahami ya. Jadi dikatakan kalau ini masa penyesuaian di dalam bilangan. Jadi Tuhan mau setiap kita melihat keadaan ini, kita harus berhikmat. Loh, kenapa harus dipaksakan? Ada apa? Dan kenapa kita tidak boleh melakukan aktivitas dengan leluasa tanpa ini? Ada apa di balik semua ini? Nah, jadi bukan semata-mata untuk kesehatan, karena jelas kita tahu kalau itu tidak diklaim sepenuhnya bisa untuk memberantas, ya. Tetapi kalau itu sudah ada pengklaiman mutlak, kalau itu bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi saat ini, maka go on. Nah, tetapi yang kita lihat bahkan ini ada berulang kali. Jadi ada apa? Karena itulah Tuhan mau kita berpengertian dan penuh hikmat. Nah, di saat seperti itu setelah terjadi, seperti saya pernah sampaikan, kita sedang berada di masa simulasi, seperti try out. Try out itu seperti ujian yang dilakukan, tetapi ini di sini diajarkan bagaimana menghadapi ujian yang nyata. Baru di ujian akhir nanti baru itu benar-benar ujiannya, tetapi try out itu sudah memang ujian juga, ya. Tetapi di sana kita dilatih untuk benar-benar menghadapi ujian yang sesungguhnya. Begitu juga dengan saat ini, kita dilatih untuk menghadapi ujian-ujian yang akan terjadi di masa berikutnya. Nah, tetapi di sini saja manusia sudah lengah. Yang Tuhan inginkan seharusnya, seandainya dia memperdengarkan langsung suaranya, anakku, berhikmatlah. Lihat musim, lihat segala keadaan, berhikmat dan bijaksanalah. Itu yang sesungguhnya Tuhan beritahukan, itu yang sesungguhnya Tuhan perkatakan gitu. Oleh karena itu kitalah yang harus mendengar suara hati Tuhan itu. Segala sesuatu itu, kalau memang itu merupakan segala sesuatu yang menghalangi, itu tidak menciptakan damai sejahtera. Itu berasal dari mana? Kalau itu memang bukan menciptakan damai sejahtera, ya, kenapa kita harus memberi diri? Terlebih itu harus masuk ke dalam sel-sel. Nah, seperti itu. Jadi ini masa simulasi ya. Nah, kalau masa simulasi Bu, berarti masih ada pengharapan dong? Ada. Ya. Dan saya berani mengatakan ada, namun akan sangat sulit. Mohon maaf untuk kabar buruknya, untuk kabar baiknya, ya ada kesempatan. Untuk kabar buruknya, mereka yang benar-benar kita ya, siapapun yang sudah memang terlanjur, akan menghadapi masa yang sulit, gitu, ya. Nah, jadi sesuai dengan apa yang Tuhan beritahukan, akan ada satu tulah nanti. Akan ada satu masa yang besar juga. Itu akan ada satu kejadian di dalam bumi, di mana akan ada satu sakit penyakit yang sangat besar. Dan ini yang rentan dengan itu semua adalah yang tubuhnya telah rusak, gitu. Karena itu akan merusak tubuh. Apa yang diterima itu merusak tubuh, ya. Dan efeknya seperti yang Tuhan katakan, tidak saat ini, namun 2 tahun, 3 tahun, dan tahun-tahun ke depan akan melihat, gitu. Makanya diberhentikan, dari sekarang diberhentikan semuanya itu, karena akan lanjut ini ya. Nah, jadi itu efeknya. Dan berikutnya, akan banyak orang yang tiba-tiba akan meninggal, dan seolah-olah itu serangan jantung, bahkan kanker, ya. Akan banyak nanti terjadi. Itu sebenarnya karena prosesnya itu sudah bekerja di dalam tubuh. Itu. Jadi kesakitan yang dialami itu nanti akan besar. Bahkan dikatakan seperti mencari maut tapi tidak ketemu, gitu.
Jadi dari sekarang tetap berdoa, katakan kepada Tuhan, Tuhan tahirkan darahku, Tuhan ampuni aku, Tuhan tahirkan darahku. Dan dari sekarang saya katakan bagi yang sudah menerima, jangan pernah lepaskan persekutuanmu kepada Tuhan. Pulihkan sel-sel itu semua dengan persekutuan di dalam Tuhan yang sesungguhnya, yang sepenuhnya, no kompromi lagi, ya, supaya kuat. Nah, dan berikutnya akan tiba masa pelarian. Kita tidak tahu itu kapan, tetapi akan segera akan tiba. Nah, kalau setiap kita yang sudah menerima itu dan ketemu dengan masa pelarian itu, ya, itu akan sangat sulit. Karena apa? Itu akan terdeteksi. Makanya saya katakan perjuangan mereka akan sangat sulit. Itulah makanya saya selalu berteriak dan berseru, jangan. Itu saja efek, ya. Makanya saya katakan dari sekarang setiap kita yang sudah menerima dan kita juga yang belum menerima, bantu mereka dengan apa? Doakan mereka, rangkul mereka, karena banyak yang mereka lakukan karena tidak tahu, gitu. Oleh karena itu dari hari ini selalu minta hikmat Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lihat di depan kita, Tuhan berikan aku hikmat. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, mintalah hikmat itu. Jadi kalau kita meminta hikmat itu, Tuhan akan memberikan, ya. Oke, itu di dalam tahun 2021, ya. Nah, sekali lagi saya baca 2021. 2021 adalah masa penyesuaian di mana bilangan, di dalam bilangan, yang artinya masa di mana manusia diberikan pengertian akan bilangan itu sebagai penerapan yang dipaksakan, yang harus dilakukan, dan barang siapa melanggar maka dikenakan berbagai macam penghukuman. Di masa inilah manusia seharusnya bisa belajar dan mengenali sesungguhnya masa sulit sudah di depan mata. Maka seharusnya manusia tidak akan menerima apapun wujudnya untuk membuat manusia menjadi merasakan ketakutan. Jadi sekali lagi, kalau engkau merasa ketakutan, jangan terima. Tapi jangan pula karena ada nubuatan-nubuatan, oh aku takut, aku nggak terima. Oh jangan, ya. Ini tentang penerapan yang ke dalam tubuh. Karena kalau nubuatan, satu contoh, oh ini daerah ini akan digoncang. Nah itu kita berdoa, bukan takut. Berdoa memohon belas kasihan Tuhan, ya. Karena nubuatan itu tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangun. Karena kalau kita tahu, satu contoh wilayah kita nih, ini dinubuatkan, wilayah kita dinubuatkan Tuhan akan menggoncang. Mari seperti orang-orang di kota Niniwe, kita berdoa, kita berpuasa, kita berseru-seru. Karena apa? Yunus itu kesal dengan Tuhan karena apa coba? Dia kesal dengan Tuhan karena dia tahu kalau tuh anak-anaknya sudah berseru-seru kepada Tuhan, maka dia akan menyatakan belas kasihan, ya. Nah, jadi dan itu Tuhan nyatakan gitu. Dan Tuhan tahu kekesalan hati Yunus. Di saat kejadian itu, malapetaka besar itu tidak terjadi atas kota Niniwe. Karena apa? Karena doa dan puasa yang mereka berikan, ya. Jadi kalau ada nubuatan atas wilayah saudara dan wilayah saya pun dinubuatkan, ya. Nah, mari berdoa khusus untuk wilayah tersebut, ya. Nah, berikutnya 2022. Di sini dikatakan ditergenapilah masa di mana-mana akan terjadi pertentangan. Ini 2022. Akan terjadi pertentangan dengan apa yang menjadi segala peraturan. Jadi sepertinya ini akan diperketat, ya. Nah, yang akan diterapkan, maka pergilah, masuklah ke pemukiman di mana peraturan-peraturan itu masih sulit untuk dilaksanakan dengan menerapkan seluruhnya. Sebab manusia di seluruh pemukiman masih akan menjadikan lahan yang akan menjadi pemenuhan akan kebutuhan serta keperluan. Sebab di sana masih jauh dari semua perkembangan pengetahuan oleh manusia. Karena itu, segeralah bermukim menetap di dalam pemukiman yang sangat jauh dari perkotaan. Nah, ini yang berat, ya. Sekali lagi saya bacakan.
Tergenapilah masa di mana-mana akan terjadi pertentangan dengan apa yang menjadi segala peraturan yang akan diterapkan. Maka pergilah, masuklah ke pemukiman di mana peraturan-peraturan itu sulit untuk dilaksanakan dengan menerapkan keseluruhannya. Sebab manusia di seluruh pemukiman masih akan menjadikan lahan yang akan menjadi pemenuhan akan kebutuhan serta keperluan. Sebab di sana masih jauh dari semua perkembangan pengetahuan oleh manusia. Karena itu, segeralah bermukim, menetap di dalam pemukiman yang sangat jauh dari perkotaan. Ini berat ya, dan luar biasa. Jadi di sini kita diperintahkan untuk meninggalkan perkotaan sebelum masa yang semakin dipaksakan itu terjadi. Ya, sebelum kita pada akhirnya nanti akan sangat sulit untuk bergerak. Nah, dan ini saya hanya menyampaikan, ya. Dan ini juga lah yang saya sampaikan kemarin kepada saudara yang menelpon, oh masih ada waktu, karena saya ingat 2027-nya. Nah, saya tidak tahu kalau sebelum 2027 masa-masa apa saja yang terjadi. Ini terlalu lancang ini ya kan. Nah, jadi dan saya percaya Tuhan mengampuni ya. Nah, jadi persiapkan diri nih pulang kampung. Haleluya. Oke, 2023. Masanya mereka melakukan penyatuan mata uang, di mana bangsa-bangsa melakukan persepakatan untuk menuju satu koin atau satu himpunan. Sekali lagi, masanya mereka melakukan penyatuan mata uang, di mana bangsa-bangsa melakukan persepakatan untuk menuju satu koin atau satu himpunan. Ya, jadi ini persepakatan. Itu di 2023 dimulai ya. Nah, jadi ini masih perundingan mereka yang kemudian akan disepakati. Oke. Nah, di 2024 ketentuan di mana semua bangsa memberikan keputusan dalam pemberlakuan akan mata uang akan diterapkan. Jagalah hatimu, hai seluruh bumi. Janganlah mendengarkan mereka. Tetaplah setia, teguh. Kehendak Tuhanlah yang harus engkau perbuat. Jagalah hatimu. Junjunglah segala kebenaran itu. Sebab mereka telah dipenuhi oleh hati yang menyesatkan di dalam keserakahan. Bangunlah imanmu di atas dasar yang teguh. Perjuangan orang-orang kudus semakin dinyatakan, dan disinilah orang-orang kudus akan mengalami penekanan-penekanan yang semakin dalam, bahkan penganiayaan ya, di 2024. Jadi penderitaan akan dimulai terhadap orang-orang kudus. Nah, 2025 masa penggenapan segala tulah berjalan. Dalam penggenapan inilah maka terujilah setiap mereka yang setia dalam segala keadaan. Jadi penggenapan segala tulah itu masa-masa sulit ya. Di sini bencana-bencana pun akan terjadi. Jadi jangan kaget kalau gunung-gunung akan meletus, air akan dihempaskan dari permukaan, akan ada lahan-lahan yang terbakar, gunung-gunung yang terbakar ya, panas bumi yang akan semakin mencekam, tanah-tanah akan terbelah, tanah longsor, itu akan banyak terjadi ya. Jangan kaget, tetapi percaya mereka yang setia dan berseru-seru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan ya. Jadi di sini memang masanya kita mempersiapkan diri. Siapa mereka memang yang mati karena pedang dan mati karena tertawan ya.
Jadi persiapkan hati, jangan tawar hati, jangan kecut dan jangan kecewa, karena memang percepatan akan segera dinyatakan supaya dunia ini segera berakhir, ya. 2026, maka akan tibalah di mana Pergamus berdiri di muka bumi, yaitu jemaah iblis yang akan menguasai bumi. Jadi waktu saya menerima ini, Pergamus apa sih gitu, ya. Nah, tapi saya pernah Tuhan dengar Pergamus gitu. Tapi setelah selesai menerima pesan ini, saya buka Alkitab, saya searching Pergamus, itu salah satu jemaat yang dikatakan di dalam kitab Wahyu, ya, jemaat di Pergamus, yaitu jemaah yang berdiri di dalam yang dikuasai oleh iblis, ya. Nah, jadi banyak di antara mereka jemaah-jemaah itu memang yang sudah dikuasai oleh iblis. Jadi dikatakan kalau Pergamus akan berdiri di tahun itu. Jadi kita tahu siapa Pergamus. Otomatis mereka adalah antikris yang semakin teguh dinyatakan. Oke, 2027. Masa-masa sukar telah terjadi. Disinilah juga dimulai untuk memberikan hatimu sepenuhnya oleh masa yang akan datang segera dalam pengangkatan. Namun waktunya hanya Dialah Bapa yang bertahta. Jadi 2027 itu udah benar masa-masa sukar, ya. Disinilah juga dimulai untuk memberikan hatimu sepenuhnya oleh masa yang akan segera datang dalam pengangkatan. Namun waktunya hanya Dialah Bapa yang mengetahuinya, sebab Dialah Tuhan. Dialah Bapa yang bertahta yang mengetahuinya, sebab Dialah Tuhan. Orang-orang yang setia akan mendapatkan mahkota dalam kemuliaan yang akan datang. Nah, di sini dikatakan supaya tidak salah pengertian, ya. 2027 itu kita mempersiapkan diri akan segala sesuatu. Jadi tentang kedatangan Tuhan kita tidak tahu. Apakah memang setelah ini 3,5 tahun itu kita jalani atau bagaimana, biarlah Tuhan yang menentukan. Tapi itu masanya, di saat masa sukar itu jangan pernah berhenti untuk berpengharapan. Berdoa agar Tuhan segera datang. Karena 2026 Tuhan katakan Pergamus akan berdiri. Berarti masa-masa sulit akan semakin nyata, ya. Jadi luar biasa. Oh, ini malah masih ada di baliknya. Orang-orang yang setia akan mendapatkan mahkota dalam kemuliaan yang akan datang. Membawa orang-orang yang berseru-seru juga melakukan kehendak Tuhan. Diberkatilah setiap jiwa yang mendengar, melakukan dan setia melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Hosianna. Jadi Hosianna ini sering disampaikan, ya. Itu di situ saya percaya haleluya dan Hosianna itu bahasa sorga, ya. Jadi artinya kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Inilah yang Tuhan bukakan tentang tahun-tahun yang akan kita hadapi. Nah, berikutnya saya akan bacakan. Jadi di sini kita memberi sepenuh hati untuk masa yang akan datang. Jadi mempersiapkan diri. Benar-benar mempersiapkan diri. Apapun yang dihadapi saat itu, ketahuilah Tuhan akan datang menjemput. Nah, dalam pengangkatan, namun waktunya hanya Dialah Bapa yang bertahta yang mengetahuinya, sebab Dialah Tuhan. Orang-orang yang setia akan mendapatkan mahkota dalam kemuliaan yang akan datang. Membawa orang-orang yang berseru-seru juga melakukan kehendak Tuhan. Diberkatilah setiap jiwa yang mendengar. Diberkatilah setiap jiwa yang melakukan dan yang setia melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Hosianna. Nah, inilah pesan yang diberikan oleh para penghuni sorga bagi kita semua. Kita bersyukur masih Tuhan perkenankan untuk mendengarkan segala apa yang menjadi pengetahuan bagi kita yang langsung daripada sorga, karena sorga akan tetap bersuara sampai harinya itu. Bahkan disinilah masanya mereka akan semakin membukakan, semakin memberi support
Mereka seperti audiens, seperti supporter dalam kerajaan sorga yang mendukung setiap anak-anaknya. Jadi mereka semakin berseru-seru, mereka berteriak itu supaya kita itu tetap bertahan dan supaya kita itu tetap menang. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Oke, sekarang kita akan nanti tanya jawabnya ya, tapi semua komen bisa masuk. Sekarang saya akan bacakan pesan Tuhan 1 Oktober. Ini diberikan jam 1 dini hari ya. Nah, saya akan bacakan. Ketahuilah, sesungguhnya terjadilah segala apa yang sedang tertulis. Di sanalah dijelaskan segala apa yang engkau hadapi. Inilah masa yang sulit, di mana orang yang bertahan akan firman Tuhan akan ditekan dan akan dijauhkan dari permukaan. Maka dengarkanlah, saatnya matahari memancarkan sinar yang sangat besar. Oleh panas matahari itu, makhluk-makhluk di muka bumi berkeliaran, dan di sanalah manusia melihat binatang-binatang buas keluar dari permukaan bumi ini. Sebab mereka merasakan panas yang membakar permukaan bumi. Juga makhluk-makhluk tertentu yang mendapatkan panas bumi semakin menderita, menjadi kering dan hangus oleh panas yang membakar bumi ini. Juallah segala hartamu dan pergilah meninggalkan perkotaan. Sebab di sanalah panas bumi semakin mencekam. Beritahukanlah semua ini, sebab hari dan waktunya Tuhan telah menetapkan atas bumi ini sebelum semua tergenapi. Di mana-mana akan terjadi bencana besar yang datang melanda bumi. Itu juga pertanda yang telah dituliskan di kitab Wahyu. Sudah waktunya semuanya akan tergenapi. Sekaranglah saatnya. Susu bukanlah menjadi makananmu, namun apa yang menjadi makanan keraslah yang harus engkau makan. Oleh sebab hari di mana manusia semakin menghadapi masa yang sulit, maka di sanalah engkau harus kuat menghadapi segala apa yang terjadi di muka bumi. Jalanilah perkampungan. Ini dari Samaria ini ke Judea ini. Jalanilah perkampungan dan tetaplah di sana. Sebab semua perkotaan akan mendatangkan musibah bagimu untuk menjerat engkau kepada masa yang sukar. Jalan-jalan yang harus dilalui akan semakin sulit. Setiap orang harus setia kepada peraturan. Sebab di dalam ketidaktaatan, maka pemerintahanlah yang akan menjeratmu kepada tahanan yang telah disediakan kepadamu. Juga mereka telah mendapatkan perintah untuk membawa manusia menuju satu masa yang telah tertulis, di mana masa itu adalah masa tanda bilangan yang akan diterapkan. Ketahuilah, semuanya ini segera akan terjadi. Sebab semua telah tertulis di dalam firman Tuhan haruslah digenapi. Maka pastikanlah hatimu untuk tunduk kepada Tuhan oleh apa yang telah terjadi di masa ini. Tetaplah bertahan dan janganlah menjauh dari Tuhan, dan pergilah kepada peraturannya. Sebab perintah Tuhanlah yang akan menyelamatkanmu. Musim berlalu, satu masa akan berlalu, dua masa akan datang, di mana kesusahan akan semakin menimpa bumi ini. Jeritan-jeritan akan semakin nyata. Sesungguhnya manusia selama ini tidak memahami segala apa yang telah terjadi. Jadilah bijaksana menghadapi musim-musim yang terjadi di bumi saat ini. Jauhkanlah segala perdebatan. Jangan biarkan mereka menguasai pikiranmu. Jangan biarkan perdebatan itu menguasai hatimu. Jagalah hati dan juga pikiranmu,
agar selamat dari masa pencobaan yang sedang terjadi di muka bumi saat ini. Sekarang ketahuilah, sedikit waktu lagi, maka penggenapan akan terjadi di hadapanmu. Juallah hartamu, juallah segala apa yang ada padamu. Mungkin saja, ini keren bahasanya, mungkin saja masih ada kesempatan bagi engkau untuk melihat segalanya ini. Sebab mereka telah berdiri di muka bumi. Para manusia serakah telah berdiri di muka bumi. Artinya tadi dikatakan mungkin saja. Kita bisa saja ketemu dengan masa itu, gitu. Ya, sekali lagi saya akan bacakan di sana. Mungkin saja masih ada kesempatan bagi engkau untuk melihat segalanya ini. Sebab mereka telah berdiri di muka bumi. Para manusia serakah telah berdiri di muka bumi ini. Jangan pernah memberi hatimu untuk mendapatkan apa yang menjadikanmu serupa juga sedarah dengan mereka. Serupa dan sedarah itu menjadi satu seperti pribadi mereka, ya. Tetapi pergilah sebelum tiba saatnya. Tetapi pergilah sebab sudah tiba saatnya. Mampukan hatimu menerima segalanya ini. Terkadang manusia semakin mendengarkan dunia, namun disinilah mereka akan tertinggal. Jadi bagi kita jangan mendengarkan dunia, ya, supaya nggak tertinggal. Tariklah perumpamaan dari masa yang sukar di zaman para nabi. Di sanalah maka pengetahuanmu akan semakin besar melihat segala sesuatu yang terjadi di masa ini. Selangkah demi selangkah, masa semakin berjalan dalam kesusahan. Tetapi percayalah, orang-orang yang teguh di dalam iman mereka, berdiri di atas iman, di atas dasar iman yang suci, mereka akan mendapatkan mahkota keselamatan yang daripada sorga. Selangkah demi selangkah, maka Tuhan pun mendengarkan jeritan orang-orang kudus. Maka di sanalah Tuhan menyatakan penghukuman kepada bumi ini sebagai pembalasan atas darah orang-orang kudus. Serafim menjadi semakin besar dalam pertempuran. Ketahuilah, serafim pun berperang melawan orang-orang yang telah menganiaya orang-orang kudus. Haleluya. Inilah yang Tuhan berikan sebagai pesan yang dikatakan, yang saya sampaikan, pesan urgent. Urgentnya di mana sih? Oh, ibu biasa aja loh, Bu, gitu ya kan? Tidak, sesungguhnya ini tidak biasa saja. Ini sudah pesan yang sebenarnya menggetarkan seluruh tubuh. Ini seperti pesan yang merontokkan tulang, ya. Saya tidak tahu, tadinya saya apa itu serafim gitu ya. Kok ada serafimnya gitu. Nah, jadi ini malaikat yang sangat besar yang akan berperang. Terakhir tadi dikatakan serafim menjadi besar dalam pertempuran. Jadi pertempuran mereka akan sangat luar biasa. Berarti perang Armageddon akan terlaksana, ya. Jadi mari setiap kita untuk berjaga-jaga. Tadi dikatakan tariklah perumpamaan. Ini juga saya tanya Tuhan, apa sih maksudnya tariklah perumpamaan dari masa yang sukar di zaman para nabi? Nah, kita tahu di zaman para nabi, banyak para nabi itu yang teraniaya. Karena apa? Mempertahankan kebenaran. Tetapi apa? Mereka tetap berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan mereka dinyatakan sebagai sahabat-sahabat Tuhan. Jadi kedudukan mereka ada di dalam kerajaan sorga. Jadi pengetahuan kita akan para nabi ini adalah pengetahuan di mana kita harus seperti mereka di zaman ini, mempertahankan kebenaran dan siap menghadapi segala sesuatu, ya. Jadi bersiaplah saudara untuk menerima apapun, ya. Tuhan tadi katakan juallah hartamu. Oh,
Ini hal yang berat pasti, pergumulan besar bagi kita ini ya. Puji Tuhan saya tidak punya harta untuk saya jual, jadi tinggal melangkah keluar gitu. Nah, kenapa sekarang dikatakan untuk pergi? Karena zaman akan semakin sulit gitu. Ini belum ke gunung-gunung. Yang saya lihat ini kita pergi belum ke gunung-gunung. Bahkan ini masih dikatakan untuk ke perkampungan, ke pedesaan. Karena apa? Karena memang di pedesaan lah kita hukum-hukum itu semuanya tidak terlalu diterapkan ya, dan kita bisa hidup tanpa. Satu contoh nih, ini sekarang saya ada di kota nih ya. Nah, di sini saya tidak punya apapun gitu. Bahkan ini sudah mulai dibatasi ya, membeli sudah tidak bisa. Kalau sudah tergenapi menjual tidak bisa, udahlah. Jadi karena cuman puji Tuhannya ini membeli di mall atau tempat-tempat besar ya, nggak bisa ya tanpa sesuatu yang harus kita pegang ya. Nah, maka dari sinilah kita harus berhikmat. Wow, ada apa ini? Kenapa ini bisa terjadi? Jadi jangan kita menganggap apa yang kita hadapi saat ini adalah hal yang biasa. Karena penggenapan dari wahyu itu bisa sangat cepat. Bahkan itu ada masanya, 3,5 tahun masa ini, 3,5 tahun masa ini, ya. Nah, jadi kita berarti kalau kita melihat ada 3,5 tahun itu 2 kali ya. Nah, berarti di sini kita melihat itu hanya 7 tahun gitu. 7 tahunnya di mana? Nah, kita sudah harus bisa mempelajari dari saat ini melihat segala sesuatu. Kita adalah anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Anak-anak terang, kedatangan Tuhan itu tidak seperti pencuri. Karena mereka akan tahu di mana, di saat bagaimana tuannya akan datang, ya. Karena tuannya memberikan peringatan. Saya akan datang. Lihatlah segala musim. Nah, jadi kita harus melihat segala musim yang terjadi di muka bumi saat ini. Apakah yang kita hadapi adalah hal yang biasa? Tidak. Orang banyak mengatakan, oh sampar ini sudah pernah terjadi di tahun sekian. Nah, bahkan lebih parah dari sini. Bukan itu persoalannya. Persoalannya bukan berbicara samparnya, tetapi berbicara penerapannya, ya. Karena zaman dahulu itu hanya sampar, bahkan tidak bisa diobatin. Bahkan memang benar, itu jauh lebih besar dari apa yang dihadapi di saat ini gitu. Tapi itu hanya sebatas sampar yang diusahakan untuk diobati. Nah, tetapi di situ juga kita harus ada perenungan. Kenapa sampar-sampar ini terjadi? Bahkan itu per abad selalu ada gitu, ya. Kalau kita membaca kitab Yesaya, kita akan mengetahui kenapa hal itu bisa terjadi. Karena memang sudah banyak Injil itu yang diperkosa, sudah banyak firman Tuhan yang dinodai, sudah banyak kemurnian-kemurnian itu yang benar-benar dirubah. Jadi Tuhan mau kita kembali kepada firman yang penuh. Tuhan mau kita melakukan firman itu secara seutuhnya. Supaya apa? Ini kita secara fisik bahkan mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kalau pas Tuhan datang, kita diizinkan untuk terangkat ya, kita belum meninggal nih ya. Jadi kita akan diangkat gitu. Jadi tubuh kita harus kudus, roh kita juga harus kudus ya. Jadi oleh karena itu perhatikan segala perbuatan tangan dan kakimu, perhatikan segala perkataanmu, dan perhatikan segala apa yang menjadi perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.